Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba bil Islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada siang waktu Malang jelang sore ya, kita lanjutkan kisah Nabi Musa ya. Kita membaca buku Qososul Anbiya lil Atfal, yaitu kisah para nabi untuk anak. Ini dikarang oleh Hamid Ahmad At-Thohir yang telah menulis beberapa buku ya, kisah-kisah dalam Al-Quran maupun kisah-kisah para nabi, yang sebenarnya bahasanya ini sangat sederhana karena bahasa anak-anak. Karena itu sudah beberapa pertemuan kita kaji buku ini. Nah, pada siang hari ini kita akan lanjutkan tentang kisah Nabi Musa ya, yang pada kesempatan pekan lalu kita sudah sampai pada kisah tentang Musa ketika bertemu dengan dua orang perempuan. Sampai situ Mbak Rin? Atau ini ya? Iya, sampai yang paragraf ini Ini ya, la nasihata yusdirori'a itu. Sampai Wanazoro Musa, sampai ya, Wanazoro Musa. Oh, oke. Yang di sini ya, saya sambil cek yang di buku. Wanazoro Musa, ini kolata lanasi. Coba mungkin Mbak Rinda mau coba baca, kalau lagi nggak repot, saya sambil cari di bukunya. Wanazoro Musa ilal bi'ri fawajada ar-ru'atul qad wadu'u 'alaiha sohrotan la yaqdir ala raf'iha ila asyratu rijalin faqoma liyarfa as-sohrota summa saqa lil bintain wa a'ada al hajaru marotan ukhra fakana zalika ajaban lil bintain. Oke. Baik. Jadi ini kemarin kan sudah sampai yang di sumur itu ya. Di sumur terus bertemu dengan para pengembala, lalu bertemu dengan dua gadis itu. Nah, sekarang kita lanjutkan pada kata wa nazara Musa ilal bi'ri ya, kemudian Musa ini melihat pada sumur. Bi'run itu artinya sumur. Fawajada ru'ata, lalu dia mendapati ada beberapa penggembala. Ru'at itu jamak dari ro'in. Ro'in itu bisa berarti penggembala, bisa berarti pemimpin juga. Maka ada hadis yang cukup populer itu ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ya. Jadi ra'in itu bisa berarti pemimpin atau bisa juga penggembala. Ada cerita juga yang cukup populer itu kalau pernah mendengar cerita tentang penggembala dan serigala ya, penggembala kambing yang dia berbohong sampai 3 kali itu. Pertama orang percaya, kedua percaya, ketiga
masih percaya. Nah, ya ketiga orang sudah tidak percaya lagi kan. Walaupun itu benar-benar terjadi ada serigala yang makan kambing. Nah, kayaknya itu cerita yang sering kita dengar ya. Nah, itu bahasa Arabnya ar-ra'i wa dhi'bu. Judul ceritanya itu ar-ra'i itu penggembala, ad-dhi'bu itu serigala. Jadi cerita tentang penggembala kambing yang dia bilang pada penduduk dengan berteriak gitu ya, serigala, serigala gitu. Tapi ternyata dia bohong, ngibulin penduduk kampung. Padahal penduduk kampungnya udah pada bawa apa ya, bawa tongkat, bawa apalah pemukul apa sembarang dibawa untuk menolong penggembala tadi karena dia bilang serigalanya makan kambing-kambingnya. Nah, keesokan harinya diulangi lagi dia teriak-teriak itu kan. Nah, ternyata dia bohong. Akhirnya pada hari ketiga benar-benar terjadi serigala makan kambing. Dia manggil-manggil orang sudah nggak percaya gitu. Nah, itu bahasa Arabnya cerita itu ar-ra'i wa dhi'bu. Jadi ar-ra'i di sini artinya adalah pengembala. Oke, nah jamaknya ini ru'at. Wa nadhara Musa ilal bi'ri, Musa melihat ke sumur, fawajada ru'ata, lalu dia melihat penggembala-penggembala, qad wada'u 'alaiha, meletakkan di atas sumur itu tadi sokhrotan, batu. Layak kediru ala raf'iha. Nah, ternyata ru'at ini tadi tidak mampu mengangkat batu itu atau mau meletakkan tapi nggak kuat naruh batunya itu ya. Illa asyaratu rijalin. Ya. Kecuali kalau itu diangkat oleh 10 orang. Wa nadhara Musa ilal biri fajada ru'ata qad wada'u 'alaiha sakhrotan. Jadi ada batu layak biru ala rafiha. Nah, tidak mampu mengangkatnya kecuali itu kalau diangkat oleh 10 orang. Faqama liyarfa'as sakhrata. Lalu Musa ini berdiri untuk mengangkat batu itu. Umma saqo lil bintain. Lalu kemudian membantu memberi minum ternaknya untuk 2 orang tadi, 2 gadis tadi kan yang diceritanya itu. Wa a'adal hajara marratan ukhra. Jadi kemungkinan itu dibayangkan ketika di sumur itu jadi ada mungkin batu yang menghalangi gitu ya. Ada batu yang menghalangi. Nah, batu itu tidak bisa diangkat sendiri oleh Musa, jadi harus diangkat oleh 10 orang. Nah, kemudian Musa berdiri untuk mengangkat masaqo lil bintain wa adal hajar marratan ukhra, kemudian dikembalikanlah batu itu untuk kedua kalinya. Fakana dzalika ajaban lil bintain. Nah, karena Musa ini kemudian mengembalikan batu itu lagi, maka ini memunculkan ajaban, keajaiban. Keajaiban itu maksudnya dia jadi takjub ya, takjub atau mungkin ya simpatik lah begitu dari 2 gadis itu tadi kepada Musa. Maka nadzalika ajaban lil bintain. Jadi apa yang dilakukan Musa itu membuat simpati, membuat takjub kedua gadis itu tadi. Wa ada Musa ila syajarati liyastadhilla biha. Yastazilla itu artinya berlindung. Kalau bahasa Jawanya ngiyup. Ngiyup itu kan bisa karena panas atau bisa karena hujan ya. Nah, jadi berteduh. Nah, kemudian Musa kembali ke pohon untuk berteduh. Kalau kemarin kan ceritanya udah belum ya dia tidak makan kecuali daun-daun gitu ya. Jadi selama 7 hari perjalanan itu dia tidak makan, tidak minum, hanya makan daunnya pohon gitu kan sama rumput-rumput yang ada di tanah itu gitu kan. Nah, ini juga begitu. Setelah itu kemudian melihat ada 2 gadis itu yang dia mau memberi makan pada ternaknya, tetapi karena mungkin antri yang lagi ngantri itu laki-laki semua, jadi perempuan ini mungkin dia memilih
menunggu ya sampai kemudian para ru'at atau para penggembala yang lain itu selesai. Nah, melihat itu lalu Musa menolong perempuan itu tadi, lalu muncullah simpatik atau takjub dari dua perempuan itu tadi. Nah, setelah Musa sudah menolong, lalu Musa kembali berteduh di bawah pohon. Ya, wa'ada Musa ila syajarati liyastadhilla biha, untuk berteduh berlindung gitu di bawah pohon itu. Tsumma qala, kemudian berkata, Robbi ini, wahai Tuhan, sesungguhnya aku lima anzalta ilayya, atas apa yang engkau turunkan padaku, min khairin, dari kebaikan, fakir, sesungguhnya aku ini adalah orang fakir. Mungkin ini bisa dibuka lagi di surat Al-Qasas yang kemarin kelanjutannya itu. Silakan yang bawa dulu Quran. boleh. Ya. Yang summa sako itu apa ya maksudnya, Tichle? Apa artinya? Sako itu memberi minum, Mbak. Sako itu Iya, bisa menyiram. Ya. Nah, sako sering kan ini udahan ya kata iya, sako. Iya. Berarti Sako. ini sebenarnya ceritanya Nabi Musa ngangkat batu yang harusnya diangkat sama 10 orang, dia angkat sendiri gitu ya? Nah, kalau kita baca begitu, faqoma liat fa'astokro. Iya. Lalu dia bangkit, bangun untuk mengangkat batu itu tadi. Karena Nabi Musa kuat itu ya. Lalu dia menolong, sako itu kan memberi minum. Nah, maksudnya bukan memberi minum pada perempuannya, tetapi menolong perempuan itu untuk memberi minum ternaknya. Iya. Sako itu artinya memberi minum. Maka doa sesudah makan itu, gimana doa sesudah makan? Wasakona. Oh iya. Jadi ata'ama memberi makan, nah pada kami, wasakona dan memberi minum pada kami. Lupa, udah sering diomongin kayaknya mati Cile lupa melulu apa ya. Ya, begitulah. Ini padahal yang istilahnya sudah berkali-kali kita ini dan intens ya. Nah, ini bisa dilihat di surat Al-Qasas ayat 23 misalnya. Makanya kemarin kan saya minta kalau agak-agak senggang bisa dibaca di surat Al-Qasas ayat dari awal sampai pertengahan itu. Nah, nanti itu kisah Nabi Musa runut itu. Nah, misalnya dia 22 itu, dan ketika dia menuju ke arah negeri Madian, dia berdoa lagi, mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku ke jalan yang benar. Nah, ini kemarin kan kita bahas di situ ya. Nah, dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madian, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum ternaknya. Walamma waradama amadiyana wajada alaihi ummatan minan nasi yaskun. Nah, ini bahasa Quran. Kalau yang di sini kan sudah bahasa Arab ya, maksudnya sudah diterjemahkan ke bahasa Arab itu. Nah, kalau ini bahasa Quran tentu ya yang punya zauk, punya rasa, feelingnya tuh kena sebetulnya antara bahasa Quran dengan bahasa yang sudah sudah bahasa sendiri orang Arab. Gitu. Nah, silakan kalau sempat buka Quran halaman 388. Nah, itu ada walamma waradama amadiyana, ketika dia sampai di sumber air negeri Madian, wajada alaihi ummatan minan nas. Nah, dia mendapati ada segolongan orang dari manusia yaskuna, ya, yang sedang memberi minum ternaknya. Wa wajada min dunihim ra'ataini tadudan. Dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu dua orang perempuan. Nah, sedang menghambat ternaknya. Qala ma khatbukuma, lalu Musa bertanya kepada dua perempuan ini, kamu sedang apa? Qalata, dua-duanya berkata, la nasqi, kami tidak memberi minum, kami tidak dapat memberi minum, hatta yusdiror ri'a wa abuna syekhun kabir. Sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternaknya, sedang ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usia. Nah, kemudian fasaqalahuma, maka dia Musa memberi minum kepada ternak kedua perempuan itu, ya. Tsumma tawalla ila zilli. Nah, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa,
Faqala rabbi inni. Nah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan, aku ini fakir ya, suatu kebaikan makanan yang Engkau turunkan kepada aku. Jadi Rabbi ini, Tuhan sesungguhnya aku. Nah, jadi ini kalau pakai struktur kita mestinya itu bunyinya Rabbi ini fakirun ya. Lima anzalta ilayya min khairin. Jadi, wahai Tuhan, sesungguhnya aku ini fakir, sangat membutuhkan. Lima anzalta, atas apa yang Engkau turunkan ilayya padaku min khairin, berupa kebaikan. Nah, cuman ya itu karena struktur bahasa Arab kan sering dibalik-balik ya. Jadi ini artinya ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan. Nah, sangat memerlukan itu kata fakirnya ini. Fakir ya. Nah, memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Ya, lima anzalta ilayya min khair. Jadi Cicile, sebenarnya kalau bentuk kata inanya itu sebenarnya cuma ini fakirun aja ya? Jadi Misalnya gitu. Tambahan ya? Ya. Jadi ini fakirun ini kan yaknya ini berarti sebagai isim ina, ya kan? Isim inanya. Ini khobarnya, fakirun khobarnya. Terus yang lain itu sebenarnya kalimat tambahannya ya? Nah, jadi ini kalimat pelengkapnya. Kalau misalnya mau dibuat ini fakirun, nah, cuman kan masih memunculkan pertanyaan, fakirun pada apa? Ya kan? Baru nah, jadi fakirunnya pada ya. lima anzalta ilayya min khairin. Siap. Jadi aku Makasih, sangat Cis. memerlukan suatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Nah, itulah doa Nabi Musa ketika selesai membantu atau menolong dua perempuan ya di daerah Madian. Kemudian Nabi Musa kembali untuk berteduh di bawah pohon dengan mengucapkan doa faqala rabbi inni, dengan mengucapkan rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Maknanya rabbi inni faqirun. Wahai Tuhan, sesungguhnya aku ini sangat membutuhkan. Fakir itu kan artinya akan membutuhkan. Lima anzalta ilayya min khairin, atas apa yang Engkau turunkan padaku berupa kebaikan. Oke, baik. Sekarang Mbak Alia mau baca? Oke, yang wa'ada ya? Bukan. Nah, ini innahu. Setelahnya ya. Innahu al-an. Oke. Innahu al-ana ja'iun atisqa dhahrahu bi baton, bentar apa ini ya? Baton perutnya ya. Bi batnihi wa zaharat ya benar. Wa zaharat khudratun warku syajari ala wajhihi walakinnahu yashkuru rabbihi subhanahu. Oke. Faida lanjut. Diartikan dulu mungkin Mbak. Oke. Sesungguhnya saat sekarang, sesungguhnya innahu al-an ja'iun. Sesungguhnya saat sekarang ja'un lapar ya? Ja'a ya. Isim fa'il dari ja'a. Aku apa ya sebentar. Innahu gimana sih ngartinya Cicile, sesungguhnya itu saat ini gitu. Sesungguhnya si Musa itu sekarang. Sesungguhnya Musa itu saat ini dia lapar gitu. Dia seorang yang lapar. Oke. Terus tasqa apa ya? Iltasoko. Iltasoko. Nah, ini coba. Ini menurut Mbak Alia alif lamnya ini alif lam apa? Enggak, ini kata kerja ini. Jadi bukan alif lam yang yang pakai ini. Jadi membacanya bukan atasoko ya. Iltasoko ya. Iltasoko kayak faltaqo mahul hutu. Terus yaumal taqol jam'an gitu kan. Contoh-contohnya. Iya. Oke. Artinya apa iltasoko? Iltasoko itu nempel, menempel.
Oh, zohrohu. Berarti iltasoko zohrohu. Dohruhu, iltasoko zoh- dohruhu. Oh, perutnya ditempelkan ke zohru apa ini? Dohrun itu kan punggung ya. Oh, punggung. Jadi Oh, fi maknanya ini menggambarkan saking dia kelaparan, itu Kelaparan. sampai punggung sama perutnya itu nempel. Nempel. Gitu. Oh, maksudnya gitu. Jadi mungkin saking kerempengnya karena nggak makan berhari-hari gitu. Nah, jadi ini bahasa apa istilahnya? Bahasa kiasan lah gitu ya. Peribahasa lah ya. Punggungnya itu Ditempelkan. nempel di perut. Failnya berarti si zohruhunya ini ya, iltasoko. Iltasoko zohruhu. Ya, ya. Oke. Wa zoharat khudrotun. Zoharat membelakangi. Khudrotun apa berarti? Khudroh itu dari akhdor, hijau. Hijau. Oh, ini pohon-pohon daun-daun gitu maksudnya ya? Jadi hijaunya daun pohon itu nampak di hadapannya. Jadi apa ya? Saking dia wah, ini kelaparan semua peribahasa kayaknya ya Ticile ya? Ini peribahasa. Berat Jadi ini. kebayang kayak hijau daun itu aja kayak nikmat gitu loh. Mungkin begitu loh bahasanya. Wa dhaharat khudratu waraqis syajari ala wajhihi. Jadi saking laparnya itu kan punggungnya itu nempel dengan perut. Saking berhari-hari nggak makan. Nah, sehingga hijaunya daunnya pohon itu kebayang di pelupuk matanya gitu. Wah, ini kayaknya enak kalau dimakan. Nah, gitu loh, Mbak. Kira-kira begitu. Oh, gitu. Masya Allah. Iya. Nah, walakin akan tetapi yashkuru ia bersyukur Rabbihi kepada Tuhannya subhanahu. Yashkuru ia ya Musa bersyukur Rabbihi kepada Tuhannya. Kok bisa Rabbihi? Ya, Rabbahu. Maaf. Iya. Rabbahu subhanahu tuh kan. Teori tinggal jadi teori nih kalau Rabbahu. udah ini. Rabbahu. Iya. Yashkuru Rabbahu subhanahu. Oke. Jadi Rabbahu karena sebagai objek ya, sebagai maf'ulun bih ya. Dan tapi dia ya tetap bersyukur pada Allah dengan mensucikannya subhanahu. Oke. Nah, jadi ini penggambaran aja ya. Ya jadi itu tadi kayak kiasan gitu rasanya. Iya. Oke, mau dilanjutkan, Mbak? Lanjut, oke. Fa idza bihi yara ihda salah satu ya. Ihda al bintaini qad ja'at sari'an tamshi ala istihaya apa ya? Istihyain faqalat. Faida dan ketika tiba-tiba dia ini tiba-tiba dia melihat salah satu dari kedua perempuan itu dia datang dengan cepat tamshi sambil berjalan ya. Tamshi berjalan ala nah itu apa tuh? Itu istihya itu sambil tersipu malu gitu loh. Jadi kayak malu-malu kan perempuan kan ya malu-malu gitu apalagi terus ketemu sama jejaka. Oh alah, faqalat dan berkata haya ya istihya. Haya bukan? Gimana? Ini istihya ini haya bukan kata dasarnya. Iya, istihya itu sama dengan haya. Iya. Al-haya'u minal iman, ya. Malu itu sebagian dari iman. Ya sama akar katanya. Malu-malu ya. Jadi dia faqalat malu-malu. Inna abi yad'uka liyajziyaka. Ini akan Quran ya. Ajra ma saqaita lana. Ya. Inna sesungguhnya ayahku yad'u memanggil kamu liyajzi jaza untuk membalas budi kamu gitu ya.
Oh, oke. untuk Membalas budi ajro kamu. upah. Ajro, upah, masyakot. Oh, apa yang Kamu sudah bantu Sakoita, kamu memberi tadi minum memberi kemarin. minum itu ya pada kami itu. Oh, oke, Iya. oke. Ya, ya. Terus famasya. Famsya, famsya Famasya. ama famsya apa famasya? Famasya. Famasya. Oh, famasya amamaha wa masyat hiya wara'ahu. Oke. Wa qala laha, ini dia apa nih? Dallini. Dallini ala at-tariqi idza Akhtatu. akhtatu. Ya. Ya. Jadi Musa ini kan berjalan di depan salah satu dari perempuan tadi. Jadi ini kita menggambarkan aja ya, membayangkan peristiwanya itu kan setelah sudah diambilkan minum untuk minum hewan ternaknya itu, kan kira-kira sudah kembali gitu ya, dua perempuan itu ke rumahnya. Nah, lalu si salah satu dari mereka itu dikit-dikit datang lagi gitu. Datang lagi menemui Musa sambil malu-malu gitu kan. Nah, kemudian dengan berkata apa? Itu Musa, ayahku memanggilmu untuk memberikan upah atas apa yang kamu sudah memberi minum pada ternakku kemarin gitu. Nah, lalu Musa berjalan di depannya. Wa masyat, dan perempuan itu tadi berarti ini kan tinggal satu ya, karena domirnya itu masyat bukan masyata ya, berarti satu, perempuan tinggal satu. Wa masyat hiya, dan dia berjalan waro'ahu, di belakangnya Musa, ya kan? Di belakangnya Musa. Wa qala laha, lalu Musa berkata kepadanya, dallini. Dalla yadillu, yadullu itu artinya menunjukkan. Ya. Oke. Alat tariq, tunjukkan aku jalan idza akhtatu, kalau aku salah. Karena kan Musa nggak tahu arah pulangnya, tapi dia jalannya malah di depan gitu. Mungkin ini juga tersirat apa ya? Ada makna etika begitu ya kira-kira. Jadi kalau laki-laki itu ya mestinya dia penunjuk jalan gitu loh. Maksudnya mestinya dia yang berjalan di depan, perempuan di belakang. Mungkin ya, ini kalau misalnya kita memahami agak dalam, bisa dalam artian kalau perempuan berjalan di depan laki-laki, misalnya kan ya ada unsur apalah mungkin gitu loh. Nah, jadi kira-kira begitu kalau kita pahami pesan lebih dalamnya. Maka jadi Musa ini berjalan di depan perempuan itu, sementara perempuan berjalan di belakangnya. Karena Musa ini bukan orang asli situ, kan? Nah, dia kan nggak tahu arah, maka dia mengatakan kepada perempuan itu, dalini ala tariqi idza akhtatu. Tunjukkan aku jalan jika aku salah. Oke, kira-kira begitu. Sudah Mbak Alia? Sekarang siapa ada yang mau coba baca dari peserta ini? Silakan raise hand atau di unmute kalau ada yang mau baca. Bu Loli, Bu Zul, Mbak Leni, Bu Anis, Uni Irma, Bu Maya, Bu Uus. Mungkin kalau ada yang mau baca. Salah nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Bu. Baca ini Silakan. sebelumnya kayak gini nggak pernah. Silakan Bu. Ya. Wa wasolli ila sayyihi Su'aib. Ya. Wa zulbataini, apa tadi? Yang perempuan? Binta ini. Bintaini. Farahu Nadia. Minas solihin. Ini kosong susah ya. So Musa bisonatihi alaihi. Alaihi ya benar. Ya. Terus bawahnya boleh Bu. Apa bintahaini. Enggak, kalau yang ini kan footnote nggak dibaca nggak apa-apa. Akola su'aini la takhaf. Jangan takut. Ya. Ajauta minal qaumi zolimin. Kola ihda ini ya abatis atujir. Ya abatis takjir. Inna khairu manis takjatal qawiyul amin. Iya.
Oke, sampai situ dulu, Bu. Mau belajar diterjemah, Bu? Mau coba diterjemah? Dan soal apa ya, lupa. Wasola. Wasola kemarin kan mansaro ala darbi wasola ya kemarin. Salam. Wasola sampai. Oh, sampai kepada Syekh. Syekh itu orang tua. orang tuanya ya, Suaib ya. Ini apa monitornya nggak kebaca nggak kelihatan ke atas. Oke. Kalau tempat saya besar banget ini tulisannya. Ya naik, tadi naik ke atas bukan nggak kelihatan naik. Waldu tadi apa Waldu? Lupa kan? Walid itu ayah. Oh, ayahnya kedua wanita itu. Faroha itu bergembira bukan? Mana, Bu? Faroha kan Ro'ahu itu melihat. Oh, sorry. Farohu melihat kepada Nabi Musa ya? Ro'ahu nabiyya minas sholihin. Iya. Ini termasuk Musa yang melihatnya itu dia adalah termasuk nabi yang soleh. Oh, iya. Nabi dari orang-orang soleh. Maka Kemudian kisah Musa ya? Koso bukan kita bukan? Koso itu menceritakan. Ya, kisah yang menceritakan Musa kepadanya. Kisahnya. Kisahnya Ya. kepadanya. Ya. Kemudian berkata Suaib, jangan takut. Kami tuh bukan orang zalim. Kamu kamu selamat dari kaum yang zalim. Najah selamat ya, Najah ya. Najah ya. Kami selamat dari kaum yang zalim. Berkata orang tua keduanya, wahai abati bapakku ya. Bapakku. Istajir itu jadikan dia pekerja gitu. Oh, pekerja, oke. Sesungguhnya kami baik dari lebih baik apa maksudnya? Jadi sebaik orang yang kamu ambil jadi pekerja itu adalah orang yang kuat dan percaya. Ya, oke. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke. Baik, Mbak Rinda bisa ke atas lagi. Saya ulas lagi ya. Nah, jadi ini tadi kan sudah berjalan tadi di depannya perempuan ya, salah satu dari perempuan dua anak Nabi Shu'aib tadi. Nah, lalu wasola ila syekh, sehingga dia sampailah Nabi Musa itu pada seorang yang tua, yakni Syuaib, orang tuanya. Tadi kan dia bilang wa abuna syekhun kabir kan. Dua gadis tadi kan bilang ayahku sudah tua. Syekh itu artinya sudah tua. Wa wasala ila syekhi Syuaibin, kayaknya ini bisa tanwinnya. Ila Syuaibin atau Syuaibah. Ya nanti kita lihat ini Syuaibin. Ya, Syuaib kan Nabi Arab. Oke. Walidul bintain. Walid. Nah, dulu kayaknya kita sudah pernah membahas ya, Walid ya. Jadi ada Walid, ada Walid, ada Walad, ada Maulud. Ya kan? Nah, Walid itu ayah, kalau Walid itu anak. Walad juga anak, Maulud itu juga anak. Ya, kalau Walid itu ayahnya. Maka doa Rabbighfirli walidayya. Wali yang pertama itu bukan wali murid. Ya, jadi wali yang pertama Rabbighfirli wali dan untuk walidayya, kedua orang tuaku. Nah, ini walid. Walid itu kalau kita uraikan lagi akar katanya dari walada yalidu, artinya melahirkan. Nah, walid ini adalah orang yang melahirkan. Nah, orang yang melahirkan itu maknanya bukan hanya ibu gitu ya, tapi juga bapak karena ikut berperan. Nah, jadi walid itu adalah diartikan di sini adalah abun. Sampailah Musa kepada orang tua yaitu Syuaib walidul bintain, yang mana ini adalah bapak dari dua gadis tadi. Faro'ahu nabiyan minas sholihin. Nah, Musa ini melihat pada Syuaib ini bahwa ini adalah nabi dari orang-orang soleh.
Faqassa Musa qissatahu alaihi. Lalu Musa Nabi Musa ya mengisahkan kepada Syuaib tentang kisahnya. Kisahnya apa? Nah, jadi Musa kemudian menceritakan kisahnya tadi. Kisahnya apa? Dia kan melarikan diri tuh ke Madian, kan melarikan diri dari kejaran tentara Firaun karena dia membunuh orang Mesir itu kan. Nah, itu kemudian diceritakanlah kepada Nabi Syuaib. Lalu Nabi Syuaib menjawab, la takhaf, jangan takut. Najauta minal qaumil zalimin. Kamu selamat dari kejaran orang-orang zalim. Nah, lalu salah satu dari putrinya tadi berkata kepada ayahnya, ya abatis takjir. Wahai bapak, itu orang itu jadikan aja pekerja buat kita. Kan dia pekerja keras, kira-kira begitulah ya. Maka di sini kan qawiyul amin. Qawiyun itu orangnya kuat, itu amin itu terpercaya. Itu. Jadi dia orang yang kuat dan juga yang bisa dipercaya. Maka putri dari Syuaib tadi mengusulkan kepada ayahnya, wahai ayah, jadikan ia pekerja untuk kita. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Kan sebaik-baik yang engkau pilih untuk jadi pekerja itu kan orang yang qawi, kuat, al-amin juga terpercaya. Nah, lalu Syuaib menjawab, qala Syuaibun, wa ma adraki bi amanatihi. Kalau di Quran itu kan sering kita tahu ayat yang bunyinya wa ma adraka kan? Al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah misalnya kan. Nah, wa ma adraka itu kan artinya apa yang kamu ketahui gitu, atau apa pendapatmu. Nah, ini wa ma adraki bi amanati. Jadi memang kamu sudah tahu sejauh apa dia itu amanah, kira-kira begitu artinya. Jadi wa ma adraki bi amanati. Bagaimana pendapatmu atau yang kamu ketahui tentang keamanahan lelaki ini atau Musa ini tadi. Wa ma adraki bi amanatihi. Qalat, lalu menjawab salah satu dari putrinya tadi, laqad masya amami fit tariqi ila huna wa lam yandur ilayya wa mithlu hadha la yakhun. Jadi ketika ditanya gimana pendapatmu kalau kamu mengatakan dia itu amin, dia itu amanah. Nah, jawabnya laqad masya amami. Tadi itu jalan di depanku fit tariq, di jalan ilahuna, dari jalan sampai ke sini tuh jalannya di depan saya. Walam yandur ilayya. Dan bisa dikatakan tidak sekalipun menengok ke belakang melihat saya. Kira-kira begitu ya. Wa mithlu hadza la yakhunu. Nah, berarti kan ini laki-laki enggak berkhianat gitu. Ya berarti ya mungkin maknanya lebih ke makna kita pahami lebih dalam lagi ya dari ungkapan ini. Bisa jadi inilah begitu amanahnya Nabi Musa, tidak mau mengganggu perempuan, misalnya begitu ya. Dan dia sebagai penunjuk jalan, ya, dalam artian dia mau berjalan di depan walaupun dia sebetulnya tidak tahu arah, gitu, karena dia orang asing di situ. Nah, ini maknanya adalah Nabi Musa ini berarti orang yang amanah. Itu al-amin tadi, la yakhun. Khun itu, yakhun itu kan berkhianat. Jadi dia tidak berkhianat. Faqala ya Musa. Nah, kemudian ayahnya berkata kepada Musa, Nabi Syuaib tadi berkata kepada Musa, inni uridu an uzawwijaka wahidatan min bintai. Atau min binti hat. Ini sebenarnya min bintai kayaknya. Min bintai hataini ala an ta'mala indi 8 sanawatin
fa in akmalta 'ashran famin 'indik wa ma uridu an asyqa 'alaik satajiduni insyaallah minas salihin. Nah, lalu Nabi Syuaib berkata apa? Wahai Musa, sesungguhnya aku ingin menikahkan kamu dengan salah satu dua putriku. Salah satu dari dua putriku ini. Nah, sebagai gantinya gitu ya, kamu bekerja antak mala indi, bekerja untukku sama niya sanawat. 8 tahun. Fa'in akmal ta'ashron, jika kamu mau menggenapkan 10 tahun, maka itu lebih baik. Famin indik. Wa ma uridu an asyqa alaik, dan aku tidak ingin menyusahkan kamu. Satajiduni insyaallah minas sholihin, insyaallah kamu mendapati aku orang yang soleh. Nah, ini begitu juga di Quran. Silakan dibuka di ayat berikutnya. Kalau ayat Quran mengatakan ini uridu an unkihaka. Nah, aku ingin menikahkan kamu. Ihdab nataya hataini. Nah, sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini. Ala anta juroni, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku sama niyah hijaj. Nah, kalau bahasa Al-Quran mengatakan sama niyah hijaj. Tapi kalau yang di bahasa Arab yang sudah diterjemahkan, ini dikatakan berapa? Sama niyah sanawat. Sanawat itu jamak dari sanatun, artinya tahun. Ya, nah sama niyah hijaz. Fa in atmamta asyran famin indik. Jika kamu cukupkan 10 tahun, kamu genapi 10 tahun, famin indik. Maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu. Wa ma uridu an asyqa alaik. Aku tidak hendak memberati kamu, tidak membuat kamu berat. Asyqa itu artinya syaqqa yasuqqu, itu artinya memberatkan ya. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, minas salihin. Insyaallah kamu akan mendapati aku orang yang baik. Oke. Lanjut ke itunya, Mbak. Ada nanya dong. Ya. Tanya itu yang min bintai. Min bintai. Bintai itu karena dua anak. Kan karena kenapa di sini kita membacanya bintai? Karena ini ada hata ini. Bintun bintai ini ya. Oh iya ya. Bintun Kemudian dipotong. bintani, Oh iya bintai oke. ini. Ya. Karena ada min maka bintai. Bintai. Ya, jadi ini sebetulnya bacanya mungkin min bintaya gitu. Tapi gitu nggak dikasih. Min bintaya. Ya seperti wali-wali daya itu. Ya karena kalau bintai aja setengah belum ada mudhof ilaihnya ya. Belum ada mudhof ilaihnya. Sehingga mungkin bintaya gitu. Min kalau bintaya. Ha'ata ini apa artinya? Hata ini itu sama dengan hadza, hadhihi. Hadhihi oh, itu hata satu. ini. Oh iya. Ini. Jadi jadi misalnya kalau satu itu min binti hadhihi kan gitu. Hadhihi. Ya. Tapi karena di sini hata ini, maka di sini ini pasti menunjukkan pada dua. Ya berarti bintaya ya kayaknya bintaya hata ini ya. Oke. Hata ini. Ya. Oke, sudah jelas ya, Mbak? Ya, jelas. Oke, silakan yang lain kalau ada yang mau baca. Masih cukup waktu ya, jam berapa? Moga silakan ibu-ibu yang lain. Masih 13 menit. Yuk, salah enggak apa-apa. Kita belajar bareng. Monggo ada yang mau coba? Bu Us, Bu Maya, Bu. Nah, ini ada Bu Kesrin. Bu Anis, mungkin mau coba? Oke. Saya lanjutkan. Atau Mbak Rinda sudah itu. Putranya tadi udah bisa dikondisikan. Ya, saya coba aja ya.
Farodi Musa Farodia ini. Farodia Musa bil zawaji minas sukro wal amalu inda hadza syaikhi Nabi Syuaib bin Nabi Syuaibi wa qala wallahu ala ma naqulu wakilun. Oke, silakan Mbak. Asyru sinina marota sarian wastaqo Musa lil awadati ila Misri wa ru'yata amahu wa ikhwatihi wa ikhwatuhu. Oke, silakan Mbak, coba diartikan. Rodia itu berkeinginan. Rodia ya rela. Rela, maka relalah Musa terhadap ini pasangan dengan jadi maksudnya Musa itu menerima pernikahan dari Sugro. Sugro itu yang kecil kan itu kan 2, berarti dipilih yang muda gitu. Yang dan bekerja bersama orang tua ini Nabi Syuaib dan berkata, dan Allah atas apa yang dikatakannya wakilun, mewakili wakil Allah. itu bisa diartikan saksi. Dan saksi atau menjadi tempat bersandar. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang dikatakan. Apa yang kami katakan. Apa yang kita ucapkan. Terus? 10 tahun berlalu dengan cepat. Wastaqo apa diceritakan? Istaqo itu miss atau apa tuh? Rindu. Musa merindukan ada kembali. Merindukan untuk kembali ke Mesir. Dan dia melihat keluarga ya. Ibunya dan saudara-saudaranya. Ya. Oke, baik. Saya ulas lagi ke atas lagi, Mbak. Oke, ini udah ya. Faradhiya Musa bizawaji minas sughra. Nah, kemudian Musa menerima atau rela itu maknanya mau menerima pernikahan dengan yang kecil. Yang kecil itu kan yaitu tadi ada yang saudara tua, saudara muda, kira-kira begitu ya. Nah, ini Musa memilih yang kecil ya. Nah, konon namanya itu Safurah nama istri Nabi Musa itu. Wal amalu inda hadza syaikhin Nabi Syuaibin wa qala. Nah, lalu bekerja pada seorang yang tua ini yaitu Nabi Syuaib, lalu dia berkata, Musa berkata, wallahu ala ma naqulu wakil. Dan Allah menjadi saksi, menjadi tempatku bersandar atas apa yang aku katakan, apa yang kami ucapkan. Ya, karena ada perjanjian itu tadi ya, perjanjian 8 tahun atau 10 tahun itu tadi. Nah, akhirnya dikisahkan di sini kan akhirnya bekerjanya sampai 10 tahun. Nah, ini asyru sinina marrot sarian. 10 tahun berlalu dengan cepat. Washtaqo Musa lil audati ila Misra. Lalu Musa ini rindu untuk
kembali ke Mesir. Wa ru'yati ummihi wa ikhwatihi. Jadi ini dibaca ru'yati karena li ini tadi ikut ke li lil audati ila misra wali ru'yati ummihi wa ikhwatihi. Jadi rindu kembali ke Mesir untuk melihat ibunya dan saudara-saudaranya. Nah, kemudian sedikit lagi ya, masih ada 7 menit. Wakhtara Musa mau'idar rahil. Yakhtara itu memilih, Musa mau'idar rahil. Mau'idar rahil itu waktu keberangkatan, kira-kira begitu. Mau'id itu kan artinya waktu yang dijanjikan, rahil itu perjalanan. Ya, jadi sudah tiba saatnya waktu perjalanan, kira-kira begitu. Ikhtara Musa mau'idar rahil. Fakanat lailatan mudlimatan baridatan. Nah, ketika berangkat itu suasananya malam ya, kemudian gelap, baridah dan dingin. Ya, jadi malam, gelap, dingin. Wa wasala Musa bi ahlihi ila janibi jabalit turil aiman. Lalu Musa ini sampai bersama dengan keluarganya, karena dia membawa istrinya tadi ya, ila janibi jabal, pada samping gunung At-Tur al-Aiman, gunung Tur Aiman. Nah ini nanti misalnya kita kalau baca kisah Nabi Musa itu penyebutan janibi turil Aiman ini memang bermacam-macam ya, ada yang Syati'il Wadil Aiman, ada yang ada beberapa pengungkapan redaksinya. Nah, cuman ini coba yang bawa Quran kita buka lagi di ayat berikutnya ya. Nah, di ayat 29 itu falamma qada Musal ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibit turi naro. Qala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha bi khabarin aw jazwatin minan nari la'allakum tastalun. Jadi apa yang dikatakan Nabi Musa? Maka ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan, jadi tadi kan udah 10 tahun berlalu tadi ya, dan dia berangkat dengan keluarganya. Basara bi ahlihi anasa min janibit turi naro. Dia melihat api. Anasa dia melihat minjani dari samping ya Atur yaitu gunung Tur, naro itu ada api. Qala li ahlihim kuthu inni anastu naro. Kemudian Nabi Musa mengatakan apa kepada keluarganya, tunggulah di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari tempat api itu atau membawa sepercik api agar kamu dapat menghangatkan badan. Nah, itu tadi kan dikisahkan kan berangkatnya pas malam, terus dingin, terus gelap. Nah, ketika melakukan perjalanan itu lalu sampailah di Janibit Tur tadi, di Jabal Tur tadi ya. Nah, tiba-tiba kok seperti ada secercah api gitu ya. Dari kejauhan, lalu Nabi Musa berkata kepada keluarganya, tunggu di sini, aku mau coba mengambil api itu. Nah, barangkali dengan adanya api itu bisa menghangatkan tubuh kita dan juga memberi penerangan, karena itu tadi kan gelap ya. Nah gitu. Nah oke, masih adakah kembali ke yang tadi Mbak? Nah, lalu wa nazara Musa yabhathu 'anit tariqi fala yasilu ilaihi wa raha yabhathu 'an narin yahtadi biha au yudfi'u ahluhu. Dafa'a ini apa? Mbak Rinda mungkin bisa bantu cari dafa'a ini. Adfa'a. Dalfa hamzah. Ahlahu biha. Fawajada naron min janibit tur. Nah, jadi kemudian Nabi Musa melihat ya yabhatsu anit thariq sambil berjalan di jalan itu tadi fala yaswilu ilai, tidak sampai padanya,
Waroha yabhatsu an-narin. Lalu dicarilah api itu tadi, yahtadi biha, yang mana supaya bisa memberi cahaya, ya, yahtadi itu ya menunjukkan jalan, kira-kira begitu ya, memberi petunjuk, mengarahkan, au yudfi'u. Oh, yudfi'u itu berarti menghangatkan tadi, ya, au yudfi'u ahlahu, atau bisa menghangatkan keluarganya biha dengan api itu tadi, ya, dengan api itu tadi, fawajadana ron min janibitur, lalu mendapatkan api dari janibitur tadi. Nah, mungkin sampai sini dulu Ibu-ibu, karena ini tanggung juga nanti kalau dilanjutkan ya. Nah, jadi ini sih tadi ada katanya waqala li ahlihi, kemudian Nabi Musa berkata kepada keluarganya, intaziru, tunggu. Intazir itu artinya tunggu ya. Laqad wajadtu naron, aku sudah mendapatkan api. La'alli atikum minha, semoga nanti aku barangkali ya, mudah-mudahan aku bisa datang padamu minha dengan membawa api itu bijadwatin la'allakum tatadaffa'una biha, ya, supaya kamu bisa menghangatkan badan itu tadi. Nah, ini kalau di ayat Quran juga disebutkan di ayat 29 tadi, ya, agar kamu dapat menghangatkan badan. Jadi bi khabarin au jadwatin minan nari la'allakum tastalun. Nah, tastalun itu artinya bisa menghangatkan badan. Baik, Bu yang dirahmati Allah, mungkin sampai sini ini pas jam 3. Insya Allah nanti kita lanjutkan di pekan depan ya. Jadi seru ini ceritanya. Nabi Musa ini nanti pada akhirnya ketemu api itu, lalu ada suara ya. Nah, dari suara itulah kemudian Nabi Musa mendapatkan wahyu. Jadi bisa kita bayangkan itu gimana ke suaranya, suara Allah. Ini anallah gitu. Jadi berjalan di tengah malam, kemudian dingin, ketika melakukan perjalanan dari Madian ke mana itu tadi, ke Mesir ya. Lalu kemudian ada secercah api dari kejauhan, kemudian tidak lama setelah itu malah muncul suara gitu, muncul suara. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mungkin sampai sini, kalau tidak memberatkan, saya ini ternyata diminta untuk selalu laporan dan ada fotonya. Karena itu sekarang saya jadi minta setiap selesai kelas ada foto. Kalau ibu-ibu yang tidak keberatan mungkin bisa buka kamera ya, untuk foto sejenak.